Silusur negasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Imam, semoga lancar dan berkah untuk semua. Ya. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal mustaghfirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan, yang telah memberikan kebaikan, yang telah memberikan karunia anugerah kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada manusia yang pandai meminta maaf, manusia yang pandai memaafkan, manusia yang sangat mencintai kedamaian, manusia yang sangat mencintai harmoni, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita terus belajar menjadi manusia pemaaf dan manusia yang pandai meminta maaf, seperti yang diteladankan oleh baginda Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun sudah maksum, sudah tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa meminta maaf kepada Allah, meminta ampun, beristighfar lebih banyak dibanding dengan kita. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sudah maksum, akan tetapi ketika sholat malam satu rakaatnya saja bisa menghabiskan Al-Baqarah. Rukunya panjangnya sama dengan bacaan Baqarah. Betapa Rasulullah SAW meskipun sudah maksum senantiasa beristighfar, memohon ampun, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa memohon ampun. Yang kedua, Rasulullah adalah seorang yang pandai memaafkan. Seberapa besar pun kesalahan orang lain, hal-hal yang menyakitkan dari orang lain, Rasulullah ampuni, Rasulullah maafkan. Bahkan ketika Rasulullah dalam kisah populernya, ketika akan melaksanakan sholat di masjid selalu dilempari tahi unta, selalu diludahi oleh seorang kafir. Akan tetapi Rasulullah tidak pernah memaki, tidak pernah membalas. Bahkan ketika orang itu mendapatkan sakit, Rasul yang paling pertama hadir. Itulah Rasulullah adalah seorang pribadi yang pemaaf sekaligus pribadi yang pandai meminta maaf. Sehingga karena pribadi yang
dua tadi itu, maka Rasulullah dalam menjalankan kepemimpinannya itu betapa menjadi manusia paling sukses. Rasulullah hanya 23 tahun menjadi Rasul, akan tetapi mampu menembus dakwah yang sangat luar biasa. Dalam 23 tahun saat ini jumlah umat Islam mampu mencapai 2 miliar. Padahal dakwahnya hanya 23 tahun. Betapa hebatnya dakwah Rasulullah yang penuh dengan maaf, pandai meminta maaf, dan Rasulullah pandai memaafkan. Itulah senantiasa yang seharusnya kita ikuti dari beliau, sehingga problem-problem yang terjadi di kita, problem di dunia ini, bahkan di dalam intern umat Islam, kadang-kadang satu kelompok dengan kelompok lain hanya berbeda paham sedikit, kita saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling menjegal, antar saudara tidak saling memaafkan, antar teman di satu organisasi, di satu daerah, satu wilayah, kadang-kadang tidak mau bertemu bersama. Ini disebabkan oleh karena mungkin di antara masing-masing masih ada yang belum pandai meminta maaf dan belum pandai memaafkan. Betapa indahnya dunia ini kalau kita ini hidup di satu lingkungan yang masing-masing pandai meminta maaf dan pandai memaafkan. Saat ini yang pandai meminta maaf ya baru operator seluler, baru ATM, maaf pulsa Anda habis, maaf saldo Anda kurang, baru itu. Coba kita belajar sebagaimana Rasulullah SAW betapa dalam hidupnya penuh dengan sikap yang pemaaf. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kenapa kita harus menjadi seorang pemaaf? Itu yang pertama. Karena kalau kita tidak menjadi seorang pemaaf, kita bukan seorang yang bertakwa. Jadi sehebat apapun kita, sebanyak apapun derma kita, sekhusyuk apapun ibadah kita, kalau kita masih belum menjadi pribadi pemaaf, kita bukan orang bertakwa. Artinya belum bertakwa maksimal. Kenapa? Karena ayatnya jelas seperti tadi dibacakan bahwa di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia adalah mampu menyembunyikan marah, dia mampu memaafkan orang lain. Jadi bagi umat Islam, seorang yang bertakwa itu menjadi pemaaf ini harga mati. Tidak boleh tidak, no debat. Seorang muslim itu harus menjadi pribadi pemaaf. Tapi kan Pak Ustadz, orang itu telah menyakiti kita, orang itu telah menzalimi kita, orang itu telah membuat hancur bisnis kita, orang itu telah menyulitkan kita. Itu bagaimana? Iya, memang sulit. Untuk menjadi pemaaf itu memang sulit. Tetapi insya Allah kalau seandainya niat karena Allah, karena itu adalah ciri seorang yang bertakwa, maka mau tak mau kita harus belajar dan berusaha untuk menjadi seorang pemaaf. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, seorang komik pernah berbicara, apa katanya kita harus memaafkan orang lain. Bukan urusan orang lain itu, tetapi masalahnya ini untuk kita. Kalau kita tidak mampu memaafkan orang lain, kalau kita menjadi seorang pribadi pendendam, maka yang sakit adalah kita. Nah, itu secara logika, di sisi psikologinya begitu. Jadi kalau seorang yang tidak mampu memaafkan orang lain, tidak mampu menjadi pemaaf, itu bahaya bagi dirinya.
Itu dari sisi psikologi, dari sisi kesehatan. Tetapi dari sisi agama, seorang yang tidak mampu menjadi pemaaf atas kesalahan orang lain, maka orang itu bukanlah orang bertakwa. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Ini banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan betapa menjadi seorang pemaaf itu luar biasa. Misalnya ada ayat surat An-Nisa ayat 149, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Aw ta'fu, kalau seandainya kamu menjadi pemaaf, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Berkuasa. Artinya apa? Kalau kita menjadi pemaaf, kira-kira Allah pun akan lebih memaafkan lagi. Allah Maha segalanya. Kalau Anda menjadi pemaaf, maka jangan khawatir. Allah akan lebih memaafkan dan Allah kasih apapun. Kira-kira begitu. Afuwan qadir. Ayat lain surat An-Nahl ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kalau seandainya kamu mau membalas ketika disakiti, itu boleh. Kita dicubit lagi. Tetapi kata Allah, wala in sabartum, kalau kalian sabar, artinya memaafkan, tidak membalas orang yang menyakiti, lahuwa khairul lisabirin, sungguh lebih baik nilainya bagi orang-orang yang bersabar. Betapa orang yang sabar, orang yang memaafkan orang itu tinggi sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, ma naqasat shadaqah min mal wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Ini menarik sekali ini, dan ini pasti benar ya. Tidak akan berkurang satu harta karena sedekah. Itu yang pertama. Tidak akan bertambah orang yang pemaaf kecuali kemuliaan. Kalau kita menjadi pemaaf itu naik derajatnya di sisi Allah, di sisi manusia. Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seorang tawadu rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Masya Allah, luar biasa bagi orang yang betul-betul memaafkan orang lain. Dan banyak lagi hadis-hadis ya, hadis-hadis yang menjelaskan betapa orang yang pemaaf itu luar biasa dan tinggi di sisi Allah. Bagaimana caranya agar kita menjadi pemaaf? Ya, ada beberapa trik atau tips. Misalnya kita praktikkanlah budaya empati. Biasakan kita berempati kepada orang lain ya. Biarkan emosi datang dan pergi karena itu manusiawi, tapi usahakanlah agar tidak lama. Kemudian kita maafkan orang lain, hindari balas dendam, dan jaga komunikasi dengan sikap yang terbuka. Kalau itu bisa dilakukan, betapa indah dunia ini, betapa damainya kehidupan kita, betapa bahagianya hidup kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, peminta maaf. Memaafkan itu sulit, meminta maaf juga sulit, bahkan bisa lebih sulit. Jadi seorang manusia yang baik, seorang muslim yang baik harus senantiasa meminta maaf. Kenapa? Karena kita itu pasti punya salah. Pasti punya salah. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kita punya salah. Jangan merasa wah hebat sendiri. Ini karena saya. Enggak. Pasti di dalam semua itu ada kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, seorang manusia itu senantiasa dituntut untuk senantiasa meminta maaf kepada orang lain selain kepada Allah. Kalau kepada Allah cukup dengan bertaubat
berdoa, berzikir, membaca Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kepada sesama manusia maka kita harus melampaui banyak fase. Kalau kita punya salah kepada orang lain maka harus minta maaf kepada orang itu. Tidak cukup kita hanya dengan zikir kepada Allah, tidak cukup hanya dengan membaca Al-Quran, tidak cukup kita dengan hanya banyak istighfar, tidak cukup. Tetapi harus rajin dan pandai memohon maaf kepada orang lain. Kenapa sebagai seorang muslim harus pandai meminta maaf? Ini ada satu hadis yang sangat luar biasa ya. Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Kalau seorang pernah zalim kepada orang lain sengaja ataupun tidak, maka minta halal sebelum datangnya waktu. Tidak berguna lagi duit, tidak berguna lagi dolar, tidak berguna lagi dirham, dinar, tidak guna lagi cek dan lain sebagainya. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamati. Karena nanti itu kalau seandainya orang itu punya kebaikan tapi dia pernah zalim kepada orang lain, maka kebaikannya itu diambil untuk orang yang dizalimi. Kalau ada kebaikan, kalau kebaikannya masih tersisa. Wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibi fahumila alaihi. Seandainya kebaikannya sudah habis atau tidak ada kebaikan, maka keburukan azab orang yang dizalimi dikasihkan kepada orang itu. Na'udzubillah. Kenapa? Oleh karena itu maka kita harus senantiasa pandai meminta maaf. Orang-orang tua kita zaman dulu itu umumnya pandai-pandai ya meminta maaf, maaf ya kalau ada salah ya. Ini tradisi-tradisi begitu di Indonesia sebetulnya kalau dilanjutkan sangat bagus sekali tradisi meminta maaf. Jadi pandai-pandai meminta maaf. Kenapa? Karena kita pasti salah. Gak ada orang yang tidak bersalah. Kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada pimpinan, kepada bawahan. Semua yang ada di sekeliling kita, rajin-rajinlah. Kita sering-seringlah meminta maaf kepada mereka. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Cuma ada beberapa cara meminta maaf. Yang pertama, kalau zalimnya itu berkaitan dengan harta benda, punya utang, seseorang punya utang kepada temannya, temanku maafkanlah saya, tapi punya utang. Apakah cukup dengan minta maaf begitu? Tidak cukup. Harus dibayar dulu hutangnya, baru minta maaf. Jangan kebalik di zaman sekarang yang utang malah lebih lebih berani, lebih kasar. Ini karakter itu nggak bagus. Justru kita diutangi, terima kasih, ya kan, mohon maaf telat, jangan ditagih malah ngancam dan lain sebagainya. Itu bukan karakter seorang muslim yang pemaaf. Gitu. Jadi kalau berkaitan dengan harta harus dibayar dulu. Tidak cukup meminta maaf, bayar dulu, minta maaf, atau minta maaf dulu, kasih waktu yang tepat untuk membayar. Jadi tidak cukup hanya meminta maaf saja. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, kalau zalimnya terkait dengan badan. Misalnya ada seseorang yang pernah dipukul, seseorang yang pernah disentil, seseorang yang pernah diserempet. Itu bagaimana? Yaitu minta halal. Minta halal dan boleh minta dikisos. Seperti Nabi satu waktu mengumpulkan para sahabat, lalu Nabi berbicara, wahai sahabat, siapa yang pernah aku zalimi, tolong datang ke saya dan tolong kisos. Ada sahabat yang maju, dia mengaku bahwa di satu perang
pernah tersabet pedang Rasulullah SAW. Ya, silakan. Kalau kamu pernah terpukul, pukul saya, kata Rasulullah. Kata sahabat itu, tapi waktu itu Rasul dalam keadaan telanjang. Saya dalam keadaan tidak pakai baju. Saya ingin Rasul sekarang dalam keadaan yang sama. Kemudian Rasulullah membuka bajunya, tapi ternyata orang itu bukan memukul Rasul, malah memeluk Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya bukan ingin membalas, tetapi orang itu ingin memeluk erat Rasulullah SAW. Sampai segitunya Rasulullah SAW. Itu kalau berkaitan dengan badan. Kalau berkaitan dengan memukul, menyiram, menyerempet, nah itu harus dikisos dulu. Kalau orangnya nggak ikhlas, nggak apa-apa, aman, udah beres. Yang ketiga, kalau berkaitan dengan pernah gibah atau pernah digosipkan orang itu oleh kita, maka ada dua perkara. Yang pertama, kalau itu orang sudah tahu bahwa kita pernah menggosipkan dia, maka kita harus meminta maaf langsung. Tapi kalau orang itu tidak tahu bahwa kita pernah gosipin dia, nah, ini sebaiknya, katanya ya, sebaiknya ini nggak usah kasih tahu, langsung aja kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat serta mendoakan orang yang pernah kita gosipkan itu. Kenapa? Karena kalau kita ngasih tahu iya, bahkan bisa jadi permusuhan. Itu. Kalau kita gosipkan, ceritakan gosip kita ke orang tersebut, bisa jadi malah terjadi masalah. Maka karena dia tidak tahu, menurut para ulama cukup memohonkan ampun kepada orang itu dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia. Seorang muslim itu memang seorang yang harusnya pemaaf, harusnya peminta maaf, lembut, tidak kasar, tetapi dilaksanakan tadi. Misalnya meminta maaf kalau berkaitan dengan uang, ya bayar dulu. Bukan seorang muslim hanya minta maaf tidak mau bayar dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita lakukan di antara karakter atau sifat-sifat baik Rasulullah SAW sebagai pribadi peminta maaf, sebagai pribadi pemaaf. Mudah-mudahan kita senantiasa terus mampu melaksanakan karakter-karakter Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi ittisali ma'muratihi wa jitabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asara bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'i sahabati wal qurabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al imana wal hikmah wa anzilhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bil islam bi hidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.